Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dari Wakil Ketua PWNU Jawa Timur desak polisi usut spanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso. Ini satu langkah bahwa saya mengapresiasi sekali kepada pihak PWNU yang telah memberikan satu desakan kepada polisi usut spanduk tolak Anies Baswedan. Ini menjadi catatan penting karena setelah di Jogja kemarin beredar lagi di Bondowoso bahwa ada penolakan terkait dengan Anies Baswedan sampai kiamat ditolak begitu. Apakah hal seperti ini demokrasi kita begitu kan? Kalau demokrasi ditentukan hanya segelintir orang seperti ini ya hancur negara kita begitu. Maka yang saya katakan bahwa kalau mau berdemokrasi secara sehat, maka demokrasilah secara akal sehat, secara otak yang jernih begitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi alasan menolak ini saya kira bahwa ini karena ketidakmampuan seseorang untuk mengelola dan menghadapi Anies Baswedan di hari ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan yang dimainkan adalah politik identitas, pencegalan dan berbagai hal begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini yang di Twitter dari relawan Anies. Wakil Ketua PWNU Jatim desak polisi usut spanduk tolak Anies di Bondowoso. Banyak yang menjadi spekulasi hari ini bahwa ada penolakan dari Anies Baswedan, tetapi itu segelintir orang, bukan banyak orang begitu. Segelintir orang dan bahkan itu tidak tahu siapa yang menolak begitu kan. Ini yang saya bacakan. Semoga aparat segera usut black campaign ini pola-pola komunis. Guntur yang suruh itu harus ditangkap. Nggak tahu ini yang dari Twitter ya. Mantap. Bersihkan manusia yang suka menyebarkan kebohongan. Apakah ini masuk dalam tindakan persekusi terhadap Pak Anies? Enggak ya. Semoga mereka sadar bahwa negara kita ini negara demokrasi. Semoga paham. Jadi ya karena memang ketidakmampuan untuk mengelola dan tak terbendung dengan deklarasi Anies Baswedan sangat luar biasa, disambut luar biasa, akhirnya ada penolakan seperti ini begitu. Ya inilah demokrasi yang tidak jernih kalau semua itu ada sia-sia untuk menolak itu. Jangan-jangan dapat dari mana uangnya untuk menyetak banner, menyetak spanduk hal seperti ini. Lebih baik kasih kepada duafa aja, begitu kira-kira seperti itulah. Sip, mulai pinter nih orang ngajak enggak pilih nyoman mulut manis. Ini yang berbagai hal begitu kan. Ini yang saya bacakan pro dan kontra. Politik dengan cara kotor tidak bermartabat. Ini kerja-kerja para buzzer takut kehilangan pamor jadi pasang spanduk menjelekkan Anies sudah buzzer. Saya teringat di kemarin 5 bulan yang lalu ketika ada penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura. Ternyata itu hanya segelintir orang begitu kan. Sama mungkin dengan ini hanya segelintir orang diam-diam dia meletakkan di malam hari untuk meletakkan spanduk atau banner penolakan itu. Kira-kira seperti itulah karena memang tidak menyeluruh begitu kan. Black camping ini yang pasang spanduk 1000% tidak bersalah, makanya jangan bodoh dan ceroboh. Belum waktunya untuk berak di celana, kencing juga didahulukan. Ini nih, baca ini komentar-komentar di sini. Kelakuan cebong pasti dulu juga puas dibegituin. Nyatanya umat yang hadir ribuan jurus jebong gak asik jadul. Iya sama apa yang saya sampaikan tadi begitu kan. Banyak yang menjadi spekulasi begitu. Karena dia itu buta dan budak ini. Bapak Anies sabar, tenang dan tugas kerajaan banyak dugaan. Kuatkan imanmu, jalankan kewajiban insya Allah. Wajar kalau Anies si bapak politik identitas ditolak di mana. Ini banyak sekali spekulasi ya. Nggak perlu ditanya cinta energi pasti ditolak cara-cara dia. Lah itu kan bagian dari kebebasan berekspresi. Spanduk Jokowi mundur aja bebas. Banyak yang menjadi spekulasi. Ya bukan seperti itu sebenarnya dalam hal ini begitu kan. Ini perlu diingat bahwa ini demokrasi secara sehat, bukan demokrasi secara jelek begitu. Jangan kebiri hak menyatakan pendapat ini. Bikin sendiri, sebar sendiri, sibuk sendiri, pihak. Banyak yang ini menolak atau menerima itu hak rakyat. Memang kalau menolak kenapa? Terus kalau spanduk menerima nggak apa-apa gitu. Itu negara demokrasi, jangan cengeng. Bukan cengeng sebenarnya sih, dalam artian bahwa kita itu berada dalam demokrasi. Tetapi hal-hal seperti ini itu tidak perlu diungkapkan. Kalau tidak suka ya buat narasi bagaimana ketidaksukaan itu begitu. Bukan bertebar hanya membelah
pecah untuk masyarakat begitu, itu tidak perlu untuk dilakukan hal seperti itu begitu. Dan bahkan mari kita lihat bagaimana di beritanya seperti ini. Ini beritanya, Wakil Ketua PWNU Jatim desak polisi usut spanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso. Ini 19 November. Spanduk berisi penolakan terhadap Anies Baswedan banyak terpasang di Bondowoso, Jawa Timur, Jatim beberapa waktu lalu. Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Abdus Salam Sohib menyebut kalau ada pelanggaran hukum, aparat harus menjadi siapa oknum yang memasang spanduk provokatif tersebut. Dia pun mendukung dan mendesak polisi untuk mengusut pemasangan spanduk. Ya inilah yang kemudian mengapa kalau mau demokrasi secara sehat, ya ini karena bolehlah menolak siapapun, boleh tidak memilih Pak Anies ini dan itu begitu kan. Tetapi perlu diingat yang adanya spanduk provokatif itu adalah memecah masyarakat kita begitu kan. Ini tidak boleh diinginkan hanya provokatif dengan berbagai hal, tidak boleh dalam apapun begitu. Ini yang harus kita lakukan bersama begitu kan, untuk memberikan edukasi bersama-sama begitu. Kalau dirasa melanggar hukum mestinya begitu dicari pemasangannya, katanya kepada Detik Jatim. Ulama yang akrab disapa Gus Salam mendukung penuh aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut sebab menurutnya isi spanduk tersebut berpotensi memecah belah warga. Pengasuh Pondok Pesantren Mamul Ma'arif de Nanyar, Jombang ini meminta oknum atau siapapun yang memasang spanduk tersebut taat kepada undang-undang dan aturan. Selain itu, Gus Salam juga meminta warga agar menghargai satu sama lainnya. Jadi kita harus terbiasa untuk mentaati undang-undang yang berlaku dan perilaku yang objektif serta profesional, tandasnya. Dan bahkan diberitakan sebelumnya sejumlah spanduk berisi penolakan Capres-Cawapres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, siapa pejuang Nusantara Indonesia Bersatu begitu kan. Tetapi sebelum itu saya juga menjawab konten siapa sebenarnya itu. Tetapi kalau mau diusut tuntas ya usut tuntas di situ begitu. Maka ini menjadi catatan penting bagi demokrasi kita begitu kan, bahwa walaupun ada penolakan di berbagai manapun, tetapi jangan sampai walaupun tidak ingin memilih Anies Baswedan misalnya, maka jangan sampai ada provokatif begitu. Karena demokrasi kita dibangun bersama-sama, dibangun para ulama, santri, masyarakat dan sebagainya. Inilah kesatuan yang ada di Indonesia begitu kan. Jadi artinya saling menghormati satu sama lain. Yang namanya toleransi itu ya kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Bukan hanya karena tidak suka lalu kemudian menjadi provokatif, menjadi buzzer, menjadi cebong dan sebagainya. Inilah yang tidak diinginkan oleh bangsa kita. Tapi perlu diingat, dengan adanya buzzer hari ini bahkan masyarakat terpecah belah begitu. Ada yang begitu, ada yang ikut-ikutan. Kasihan. Kalau menjadi buzzer, iya dapat uang, dapat ini, dapat cuan. Tetapi kasihan orang yang hanya ikut-ikutan, tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan dosa, mendapatkan kritikan, mendapatkan cacian dan sebagainya. Inilah yang harus kita perbaiki bersama-sama begitu kan. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ya, walaupun ada penolakan seperti itu mungkin bagian dari demokrasi, tapi jangan sampai ada provokatif di itu begitu kan. Dan bahkan diketahui spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang dibalik pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA21 serta khilafah. Yang namanya politik identitas, siapapun itu pasti melakukan yang namanya politik identitas. Karena apa? Karena menjual agama itu sangat laku sekali di era hari ini begitu kan. Artinya menghina agama itu sangat laku sekali di hari ini begitu. Tetapi apakah yang harus kita lakukan seperti itu untuk menjatuhkan citra seseorang? Tidak. Karena berbagai hal apapun, karena yang dipilih, yang dipasrahkan untuk memilih dalam demokrasi kita, yaitu adalah masyarakat gitu kan. Bukan sekelompok orang,
bukan ditentukan oleh orang-orang yang kuat, lokal strongman dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi marilah kita sadar bahwa hal seperti itu adalah hal yang problem luar biasa sekali kepada demokrasi kita, dan bahkan dalam catatan buku mengatakan bahwa negara kita Indonesia kalau seperti ini terus berpecah belah bangsa, berpecah antara masyarakat, tidak akur dan sebagainya, bisa dikatakan demokrasi is violent dan sebagainya begitu kan. Ini yang harus kita antisipasi bersama sebagai anak bangsa, sebagai generasi bangsa. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun demokrasi yang lebih sejahtera. Tentu ini menjadi catatan penting bahwa yang layak menjadi presiden tentunya Anies Baswedan begitu. Karena apa? Karena prestasinya sudah terbukti, terus kemudian pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa dipegang janjinya, janji-janji politik sudah diterapkan, diberikan semua kepada warga DKI Jakarta. Inilah satu bentuk bahwa prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan kepala daerah lainnya, misalnya dengan Ganjar apa prestasinya, dengan Ganjar apa visi dan misi untuk membangun bangsa kita, dan banyak ini menjadi spekulasi. Tapi ini saya menyebutkan Ganjar ini sebagai perbandingan hari ini bahwa siapapun, entah dengan Pak Erlangga, entah dengan Puan, entah dengan Pak Prabowo dan sebagainya, harus ada perbandingan. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan stimulasi dan edukasi untuk membangun bangsa bersama-sama, yaitu adalah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.